Inilah Museum RAA Adiwijaya, satu-satunya museum di Garut yang seharusnya menjadi tempat menyimpan dan merawat berbagai peninggalan sejarah penting tentang Kabupaten Garut. Namun kenyataannya, museum ini justru seolah dibiarkan begitu saja. Kurangnya perhatian dari berbagai pihak membuat kondisinya ibarat hidup segan, mati tak mau, jauh dari kesan menarik, apalagi layak jadi tujuan wisata sejarah. Pihak pengelola sendiri mengakui kondisi museum ini masih sangat terbatas, jauh dari kata layak dengan kondisi yang masih ala kadarnya. Pada kesempatan ini, tim Info Garut menghadirkan liputan spesial untuk melihat langsung kondisi Museum RAA Adiwijaya dan mendengarkan cerita mereka yang setiap hari berjuang merawat sejarah ini. Saya Elis Saripah dari bidang kebudayaan yang kebetulan menjadi PLT Kasubag Museum RAA Adiwijaya. Dari sana kita punya ide kenapa museum nggak dijadikan tempat edukasi juga. Iya. Nah dari awal itu ketika edukasi mengenalkan terkait sejarah Garut juga mereka kita bawa. Jadi setiap tahun kita berkolaborasi dengan lebih dari 52 SD. Wah, banyak sekali, Bu. Itu program kita. Selamat datang ya di Museum RAA Adiwijaya, Jalan Patriot nomor 3 ya. Untuk lebih jelas silakan adik-adik masuk ke museum. Ini adik-adik lihat nih, ada Bupati Garut dari masa ke masa ya. Yang pertama Bapak RAA Adiwijaya sampai yang terakhir sekarang ada di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini ada koleksi-koleksi situs kehidupan masyarakat tradisional yang ada di Garut ya. Jadi ruang lingkup kita sekitar Kabupaten Garut ya, nggak keluar gitu. Di sini juga ada sastrawan, sastrawati asli dari Garut ya. Jadi kita juga punya, bukan Ibu Kartini aja, kita juga punya ini Bapak Raden Muhammad Musa, terus Ibu R.A. Lasminingrat. Sebenarnya di Museum Garut ini, Museum RAA Adiwijaya itu ada apa aja sih, Bu? Sebetulnya kita punya koleksi itu terkait sejarah dan juga warisan budaya. Kalau sejarah kita lebih ke dokumentasi, kalau warisan budaya ya yang kayak seperti ini ada barang-barang yang memang terkait warisan budaya yang ada di daerah Kabupaten Garut. Mau kaulinan barudaknya, mau ada juga terkait situs yang Batu Lulumpang, ada terkait warisan budaya yang sekarang sudah cagar budaya itu Masjid Asyura yang ada di Pangatikan. Mungkin yang lainnya sudah ada ya yang tadi lihat ya. Mangga nanti kita ambil gambar yang tertentu benda-benda yang memang dijadikan warisan budaya. Kalau keris memang semua punya ya di setiap daerah. Nah, tapi itu keris kebetulan keris peninggalan sejarah kerajaan yang memang ada di beberapa kabuyutan, kampung kabuyutan. Rata-rata di sini ini ya, Bu, replika ya rata-rata. Kita memang di sini replika karena kebetulan pernah kita menyimpan barang yang asli itu dari Ciklet. Ciklet. Ya, Ciklet dari kampung adat Dukuh. Dan memang karena kondisi display kita tidak memungkinkan, barang tersebut kita kembalikan karena memang kita belum ada untuk pemeliharaan khusus warisan budaya benda yang ada di museum. Iya sih, ya karena sejarah itu pemeliharaannya harus benar-benar ya, Bu. Harus betul-betul. Itu harus dengan tim ahli juga. Terkait museum memang kita tenaga ahli baru ada kepala UPT sama Kasubag UPT dan juga memang ada tenaga yang baru sertifikasi khusus museum itu edukator. Edukator itu di tahun 2023. Nah, untuk yang lainnya mungkin kita akan munculkan di tahun depan insya Allah. Tapi untuk pemeliharaan sementara karena memang tidak ada dalam program DPA kita, ya untuk sementara kita hanya minimalisasi saja untuk pemeliharaan. Mungkin ke depan insya Allah lah sudah kita rencanakan dan memang kita sudah
apresiasi oleh kepala daerah juga terkait pemeliharaan museum. Bukti bahwa kita itu dijajah nih. Ini nenek moyang kita. Mau segaya apapun kita jangan lupa ini nenek moyang kita ini. Ini dulunya masyarakat pribumi kita. Ini satu kesempatan buat kita. Sekarang kita udah situasinya udah kondusif, udah aman ya. Ini salah satu contoh bukti. Ini ada nih. Ini paling masyarakat kita nih, masyarakat Indonesianya yang pribuminya. Ini buat. Nah, tadi juga sempat ngobrol sama guide-nya tentang sebenarnya banyak katanya prasasti sejarah tadi Garut teh, ada yang di Cangkuang dan lain-lain, dan mereka juga terbuka untuk mempersilahkan gitu Pemda untuk membawa. Dan tanggapan Ibu gimana tuh? Sebetulnya kalau benda yang dikatakan benda sejarah itu kan kita sudah masuk ke dalam register ODCB ya di daerah. Apalagi yang sudah ditetapkan itu tidak memungkinkan untuk kita bawa. Tapi lebih ke replikanya. Benda-benda sejarah itu tidak boleh berpindah ke museum menurut perundang-undangan. Regulasi berkata seperti itu. Kalau replika boleh masuk museum. Kecuali memang tempat itu dijadikan seperti yang ada situs di Karangpawitan, karena itu ada rel kereta api yang masuk. Batu Yonik itu jadi di pinggir rumah masyarakat. Nah itu juga karena kedaruratan dan tidak laporan langsung ya. Kalau laporan langsung mungkin nanti ada lah dari pemerintah seperti apa harus dikondisikannya. Tapi karena memang itu baru ditemukan kemarin, makanya kita tahunya itu sudah berpindah ketika ada rel kereta api ke sana. Berarti tersagawa ya dicanak terus dibuat museum kan ya? Betul, nggak bisa seperti itu. Jadi ketika ayeuna warisan budaya yang di masyarakat ada, seperti keris yang kemarin ada 2 dari daerah Karangpawitan, kebetulan itu milik pribadi, itu mungkin kita bisa menerima, tapi tetap dengan administrasi sesuai regulasi. Ya. Tidak semena-mena kita langsung terima, beliau sudah di museum, kan nggak bisa seperti itu. Yang masalah administrasi nih, tempat Bu, ke museum ini sempat berpindah-pindah ya sebelum ke sini ternyata ya. Betul, Museum Garut itu paling unik, provinsi kata KBZ paling unik, karena Museum Garut itu selalu berpindah tempat. Salah satunya Museum Garut itu sebetulnya kita belum bisa dikatakan museum juga ya, kalau menurut regulasi. Karena menurut regulasi suatu museum itu harus ditetapkan dengan SK Bupati, di mana di dalamnya itu ada lokasi dan bangunan milik museum itu sendiri. Jadi kemarin kenapa berpindah tempat? Karena memang kita belum memiliki SK penetapan museum. Oh, sampai sekarang Bu? Sampai sekarang, dan insya Allah mungkin sekarang lagi diproses. Iya. Kita sudah proses dan beberapa kajian kita masukkan, termasuk kajian regulasi yang terakhir. Kita sudah masukkan apa spek museum yang sebenarnya. Karena memang ketika spek museum dikeluarkan, kita punya ruangan galeri utama, galeri utama, terus pemeliharaan, ruang arsip juga harus ada, dan juga tenaga ahli khusus, kurator untuk pemeliharaan, administrator juga arsiparis itu untuk pengarsipan benda-benda. Nah itu yang harus kita utamakan. Ketika ada museum itu seharusnya memang sudah ada tenaga ahlinya. Iya sih. Ya, karena berarti salah satu alasannya kenapa yang diangkat sejarahnya karena itu ya. Iya. Jadi yang di sini sekarang bener-bener yang diangkat sama Gaya itu sejarah. Iya. Memang dari awal kita bikin galeri di Dinas Pariwisata tahun 2009 itu, kenapa dikatakan RAA di Wijaya? Karena kita mengenang jasa-jasa beliau sebagai bupati pertama. Mungkin itu terkait museum yang dikatakan masyarakat Museum Kabupaten Garut. Dan mudah-mudahan tetap dengan konteksnya sebagai museum sejarah dan warisan budaya. Amin. Tapi sejauh ini bagaimana Bu tanggapan masyarakat, para siswa, mungkin mahasiswa yang kesini gitu? Kebetulan kita punya program di bidang kebudayaan terkait edukasi sejarah awalnya.
kita bawa ke tempat-tempat bersejarah, baik itu bangunan heritage atau ke tempat kampung pulau yang ada sejarah budayanya juga tentang kearifan lokal. Dari sana kita punya ide kenapa museum nggak dijadikan tempat edukasi juga. Iya. Nah, dari awal itu ketika edukasi mengenalkan terkait sejarah Garut juga, mereka kita bawa. Jadi setiap tahun kita berkolaborasi dengan lebih dari 52 SD. Di luar itu ada juga beberapa dari mereka yang meminta untuk diberikan edukasi. Karet nggak tahu ada ngalamin main spintrong gitu kan. Sekarang udah jarang ya nggak pakai karet ya, pakai skipping ya sekarang mah ya. Ini jadi anak-anak zaman dulu tuh karena memang keterbatasan, mereka menggunakan alat-alat permainan zaman dulu gitu. Kalau ketepel kan sekarang udah ada ya. Nah ini salah satu contohnya nih. Kalau memang sekarang ada pabriknya kan, ada mainan plastik. Dulu bikin sendiri dari kayu, dari bambu, terus pingin senjata. Nah ini salah satu contohnya. Tapi kenapa kita menyimpan benda-benda seperti ini? Di samping memang ada nilai sejarah, ada nilai fisik, filosofinya juga. Ini sebagai dasar. Nah, dasar inovasi untuk industri mainan berarti ya. Nah ini misalkan ada pabriknya gitu kan. Kalau dulu gini, sekarang bikin pabriknya gimana gitu. Ini sebagai dasar inovasi aja. Masyarakat Garut itu punya peradaban ya, sebelum bisa memisahkan kan antara sejarah dan prasejarah ya. Nah untuk prasejarah sendiri, di sini kita ada koleksi seperti situs batu lulumpang. Nah ini, jadi ini memang replika ya, karena yang aslinya itu tidak boleh diganggu ya, harus tetap dilindungi di tempat asalnya gitu. Ini replika. Jadi ceritanya dulu kan belum masuk, kalau prasejarah itu belum masuk adanya kepercayaan, penataan kayak pemerintahan belum ada ya. Jadi mereka hanya sebatas kepercayaan, kayak animisme, dinamisme seperti itu ya. Nah ini ceritanya masyarakat dari Kampung Banyuresmi ini punya kepercayaan memasukkan darah hewan. Nah sini nih. Terus dengan harapan adanya kesejahteraan, kalau istilahnya yaitu keyakinan, tapi kan kita sekarang udah beragama ya, bukan berarti mereka tidak baik karena pastinya prasejarah sebelum ada masa sejarah ya. Nah ini diantaranya yang masuk dari ruangan prasejarah ini ada apa namanya contoh-contoh desain-desain daripada rumah-rumah adat tradisional khususnya yang ada di Kabupaten Garut. Nah ini salah satu contoh, setiap rumah itu ada namanya ya. Nah ini nggak bisa dilemes-lemes, nggak bisa dilembut-lembutin. Kalau tagog gogog ya mas saya, ini dari sananya tagog anjing, salah satu contohnya. Nah ini kenapa kita simpan, kenapa begitu pentingnya? Karena ini menyangkut identitas ya, identitas karakter dari masyarakat atau pemikir-pemikir orang-orang asli yang Kabupaten Garut gitu. Nah ini orang Garut itu udah bisa menciptakan desain-desain seperti ini sampai sekarang, jangan salah dipakai sama kayak kampung Sampiren ya kan, kayak resort-resort wisata gitu kan. Sekarang kembali ke tradisional. Nah ini dasarnya. Sejauh ini program itu menurut Ibu berhasil kah? Atau ada kepuasan tersendiri gitu? Ada kepuasan program kita berjalan karena memang paling susah untuk mengedukasi terkait sejarah ya, sejarah dan warisan budaya. Anak-anak di zaman sekarang kan jarang kenal naon sih Garut teh kan, tuh tahunnya teh Garut teh dari Kakarut we cenah eta oge henteu baca sejarahnya kan gitu. Tapi ketika mereka kita edukasi secara langsung dari bidang kebudayaan dan dibawa langsung juga ke museum seperti apa Garut itu tempo dulunya. Jadi mereka juga mulai bertanya-tanya, kok ya ada kampung adatnya, kok ya ini teh ada barang-barang yang kayak begini yang sekarang tidak ada kan gitu. Nah dari mulai sana banyak anak-anak yang memang datang khusus untuk membuat tugas laporan. Dan sekarang yang kita apresiasi terhadap pemerintah provinsi itu, satu, tidak boleh mengadakan studi banding anak sekolah keluar daerah. Betul. Dan itu menjadikan proyek
program kebudayaan kita yang khususnya di museum, program pengelolaan permuseum itu. Jadi kita mau mengadakan audiens juga dengan Ibu Wakil Bupati dan Pak Bupati terkait program permuseuman untuk dijadikan museum itu tempat edukasi sejarah dan budaya bagi para pelajar. Sangat setuju. Sangat setuju. Betul, karena memang yang susah itu museum itu sebetulnya tidak ada daya tarik kalau menurut anak muda yang tidak punya kebutuhan khusus ya. Iya. Tapi kalau kita membuat museum itu menjadi daya tarik, itu memungkinkan. Karena dengan kebutuhan hal itu, kaji tiru itu nggak usah jauh-jauh lah, datang aja ke museum. Di museum banyak yang bisa dikaji buat laporan mereka. Nah itu yang sekarang kita sarankan untuk dijadikan program. Oke. Nah itu masalah daya tarik, terus kolaborasi mungkin sama siswa dan lain-lain. Ada tanggapan nggak dari komunitas? Mungkin di Garut ada komunitas sejarah. Tadi kita juga sempat ngobrol dengan ada komunitas yang menyambangi ibu, menawari ini, menawari itu gitu. Ada komunitas khusus kita, ada komunitas museum, ada komunitas juga ada tradisi. Kebetulan sekarang yang membantu kita dalam pengadaan data sejarah juga komunitas ada tradisi yang dari tahun kemarin 2023 kita sedang review terkait sejarah Garut, baik dari cara penulisan untuk cetak ulang maupun dari sejarah itu sendiri. Itu dengan penulis langsung Pak Warjita. Dan untuk yang komunitas museum, kita punya komunitas museum Limbangan yang Nyai Tanggulun dari Yayasan Bakti Asih. Ada juga komunitas yang di bawah pimpinan Dr. Wisnu. Ada juga yang dari Kiburui. Itu komunitas museum juga sama karena mereka punya benda-benda sejarah. Mereka juga mendorong kita untuk memperbaiki museum harus seperti apa dan mau berkolaborasi nanti dalam perkembangan museum. Ini. Nah, tantangan Ibu sejauh ini apa yang menjadi tantangan terbesar, terberat yang menjadikan mungkin museum ini Ibu tuh pengennya ekspertisnya kayak gini, tapi karena ada tantangan ini jadi terhambat gitu. Tantangannya dari awal mungkin Pak Kepala UPT masuk ke museum, tantangan awal kita memang dari sarana prasarana. Sarana prasarana terkait museum memang sangat minimal di sini. Tidak bisa dikatakan museum, yaitu karena kita tidak punya lokasi khusus dan bangunan khusus yang sudah ditetapkan dalam SK Bupati. Yang keduanya, kita tidak punya tenaga ahli khusus. Ketika kita mengajukan untuk sarana prasarana museum, kita terkendala dengan tenaga ahli untuk pemeliharaan, untuk pengarsipan, dokumentasi. Semua yang ada di museum masih minimalisasi. Baik sarana prasarana maupun SDM. Cuma mungkin ada beberapa dari kita tenaga yang meskipun tidak tenaga ahli dari bidang kebudayaan, itu pamong budaya membantu kita untuk penulisan deskripsi. Jadi kan dulu ini semua tanpa deskripsi. Jadi kayak rumah adat, itu rumah adat apa? Dinaon gitu aja. Nah, gitu. Mereka memberikan apresiasi kepada museum dengan menempelkan deskripsi terkait barang-barang yang ada di sini. Oke. Tapi kalau untuk pemeliharaan yang lebih maksimal kita belum. Namun kita sudah diberi apresiasi kemarin ketika ada pengajuan sarana prasarana museum, kita diberikan luang untuk mengajukan dan mudah-mudahan untuk tahun depan kita bisa membuat display khusus untuk barang-barang yang memang berkebutuhan khusus seperti naskah kuno. Kita hancur karena banyak pindah. Kita kan 4 kali pindah ya. Ini mudah-mudahan yang terakhir dibebaskan oleh pemerintah untuk dijadikan museum. Nah itu naskah kuno itu sekarang sudah hancur karena memang spek temperatur maupun spek tempat display itu tidak memungkinkan. Iya. Harus pencahayaannya sesuai dengan kebutuhannya. Di sini kan masih speknya spek kita bikin talase untuk dipajang biasa. Sederhana lah dulu. Ya itu. Makanya kenapa kita kayak replika apapun itu belum terpelihara ya karena itu tenaga ahlinya nggak ada. Displaynya juga tidak memungkinkan. Seharusnya replika kita tidak sampai hancur seperti itu kalau displaynya sesuai dengan spek museum yang sesungguhnya gitu. Terakhir dari tadi ada potensi, terus tantangan, harapan Ibu
kedepannya untuk museumnya, untuk sejarah di Garutnya. Dan sekarang lagi penataan ulang ya Bu sejarah. Bagaimana harapan Ibu nih untuk kedepannya? Harapannya museum ini jadi wisata edukasi juga. Jangan dijadikan wisata itu cuma destinasi kayak Begendit, Cangkuang ya, kayak begitu. Ini museum juga jadi wisata lah. Wisata edukasi sejarah dan budaya Kabupaten Garut. Bukan hanya sejarah Kampung Pulo, bukan hanya sejarah sekarang Candi Cangkuang, bukan legenda Begendit, semua ada di sini. Dan saya harapkan dengan adanya museum bisa meningkatkan kesadaran generasi muda yang akan datang mencintai daerahnya sendiri. Karena kita kaya, Garut paling kaya dengan warisan budaya. Mungkin itu harapan khususnya orang museum ya, khususnya pengelola museum berharap seperti itu. Tapi untuk pemerintah mungkin lebih dari itu, program mereka bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan target pemerintah. Juga kita ingin menjadikan para pelajar itu sebagai wisatawan edukasi di museum.